Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Febiola dari kelas Data Analis tahun 2026 angkatan pertama. Kali ini saya akan menjelaskan tugas saya tentang membersihkan data. Saya ada data tentang survei kepuasan. Di sini ada ID responden, nama, usia, gender, pekerjaan, dan lain-lain. Ini datanya masih sangat-sangat berantakan dengan jumlah kurang lebih 1081 baris. Langkah pertama, saya menganalisis kondisi data. Di sebelah kanan ada tabel yang berisi jenis masalah, kolom, temuan, jumlah atau contoh dan tindakan perbaikan. Di sini ada beberapa missing value di nama, usia, gender, pekerjaan, produk skor, layanan skor, harga skor, NPS, rekomendasi, komentar, tanggal isi, sumber survei, kota. Ini hampir semua baris ya. Di ID responden juga saya ada menemukan yang kosong. Kemudian ada duplikat juga ada. Ini rencananya mau dihapus. Ya, salah satu dari yang duplikatnya. Sudah format tidak konsisten, penulisannya berbeda-beda. Seperti pada gender, itu kan hanya dua harusnya. Tapi dia, maaf, tapi dia ada female, male, wanita, jadi dia nggak konsisten. Terus juga ada tipe data yang salah di semua kolom, terbaca teks atau objek, dan akan saya ubah sesuai tipe data. Menentukan strategi pembersihan. Untuk missing value, itu saya akan isi dengan rata-rata atau min. Tapi karena ini ada seperti usianya ada 2100, jadi jika di rata-rata itu tetap tinggi sekitar ratusan dan gak mungkin usia ada yang ratusan tahun ya. Jadi saya menggunakan modus yang paling sering muncul atau yang sesuai aja dengan pekerjaannya, misalnya kayak pelajar mahasiswa itu kayaknya nggak mungkin umur 33, jadi mungkin kayak umur belasan atau 20-an awal. Jadi disesuaikan dengan data yang lainnya. Terus untuk gender pekerjaan juga sama dengan kategori diisi dengan kategori terbanyak. Untuk nama dan tanggal, karena ini merupakan survei dari kepuasan pelanggan, yang paling penting itu yang pertama tanggal, karena setiap survei itu pasti ada tanggalnya. Itu untuk membuktikan bahwa survei itu benar dan juga nama. Karena itu identitas dari objek atau orang yang kita survei. Jadi jika tidak ada nama dan tanggal, itu akan saya hapus. Ini seperti ini, yang merah-merah ini, tanggalnya nggak jelas. Saya nggak tahu dia tanggal berapa, jadi ini bakal dihapus. Saya duplikat juga bakal dapat satu, yang outlier juga bakal disesuaikan dengan data lainnya. Format tidak seragam bakal distandarisasi. Saya melakukan pembersihan melalui Excel atau menggunakan Excel dengan kebanyakan pakai rules replace, lalu if error, dan lain-lain. Bandingkan data sebelum dan sesudah pembersihan. Ini yang sebelum, tapi udah saya tandai yang putih-putih ini. Dia yang kosong, terus yang di luar jalur, outlier, terus juga yang tidak sesuai. Ini sebenarnya banyak, seperti ini di saya kasih warna
kuning. Ini kuning, ini seperti ini, kuning. Cuman cara cepatnya, Ctrl G, khusus, terus kosong, dia bakal ke detect, tuh, nih, ke detect otomatis. Jadi ini mempermudah untuk mencari data-data kosong, cuman juga cross check satu-satu karena kadang dia ada yang nggak kedetek sama sistem. Nih, di before yang tadi yang benar-benar berantakan, ini yang udah aku tandain. Yang salahnya, selanjutnya coba lagi, terus Word. Selanjutnya, kesimpulan singkat, proses cleaning berhasil meningkatkan kualitas dataset dari data mentah yang masih bermasalah menjadi data yang lebih rapi, konsisten, dan akurat. Setelah pembersihan, dataset tidak lagi digunakan untuk analisis lanjutan. Jadi ini tabelnya kita bedah satu-satu. Pertama, jumlah baris data lebih banyak karena masih ada data duplikat. Data duplikat saya hapus, jadi dia berkurang banyak. Ini before-nya itu tadi sekitar 1800 dan after-nya jadi jadi berapa ya? Jadi sekitar 1002. Jadi kurang beberapa baris. Missing value data kosong sudah diisi atau dihapus. Seperti usia nih yang afternya udah udah rapi ya, guys. Wait, apa ini? Nah, nah, udah rapi ini juga udah sesuai kayak pelajar ya 17 tahun, swasta 27. Ini 68 tahun mungkin dia udah tua ya. You never know. Selanjutnya, outlier juga udah diperbaiki. Format gender udah rapi nih. Ada VL, Puan P. Format kota juga sebelumnya itu berontakan. Ada yang Balikpapan jadi Papan. Tangerang jadi Tangerang. Yang kebalik-balik itu udah rapi semuanya. Eh, eh. Terus selanjutnya ada format kota. Udah tadi ya. Terus tanggal. Udah rapi banget. Dengan semua-semua yang gak ada yang kosong itu udah aku hapus. Karena itu bisa jadi fake. Karena tanggalnya nggak ada. Palsu. Selanjutnya tipe data. Itu sesuai numerik kategori. Seperti usia numerik. Terus gender juga ada kategori. L atau P. Kualitas data. Sebelumnya kotor banget. Yang kotor itu masih berantakan. Setelahnya sudah rapi dan bisa digunakan. Oke, ringkasan misi value pada kolom penting seperti nama, email, dan rating. Data duplikat pada baris dengan isi data yang sama. Format tidak konsisten, format tanggal tidak valid, outlier, kesalahan penulis. Langkah-langkah pembersihan yang saya lakukan, menghapus data duplikat, mengisi missing value, menghapus baris yang kosong, pada kolom penting seperti nama dan tanggal isi, menyamakan font kategori menjadi standar, memperbaiki format, mengecek outlier, melakukan typo. Hasil cleaning jumlah data menjadi lebih rapi dan konsisten, tidak ada data kosong pada kolom penting, tidak ada data ganda, format tanggal dan kategori sudah dirapikan. Analisis statistik menjadi lebih akurat. Rekomendasi untuk tindak lanjutan. Gunakan validasi input otomatis saat pengisian survei. Terapkan drop-down list untuk kolom kategori agar seragam. Lalu wajib
Kan pengisian kolom penting seperti nama dan tanggal, lakukan pengecekan data secara berkala, simpan template database bersih sebagai standar input berikutnya. Lalu ini screenshot hasil cleaning, bisa dilihat aja dari sini. Udah rapi ini dan aku tambah buat rate. Ini yang sesuaikan dengan harga, rate harga. Untuk 5 itu bintang 5, terus 1 bintang 1. Karena biasanya kan kalau survei kan ada bintang-bintangnya ya. Jadi aku tambahin 1 kolom untuk memperkuat kalau ini beneran survei dari pelanggan. Sekian.